Tahun Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Kitab yang harus disusun. Ini potongannya sama, kata per kata, 2 kata, 3 kata sama semua potongan menjadi adil. Silakan masing-masing kelompok bekerja sama. Semuanya harus bekerja sama. Jangan kelompok satu bekerja sama, masing-masing kelompoknya bekerja sama. Menyusun, gitu ya. Tapi ayatnya ada ayatnya di dalam. Nah, ditutup dulu kitabnya. Nanti kalau sudah tersusun, baru kita ada tugas buka kitab, karena harus cari ini ayatnya. Kamu sudah ada ininya kok, pasalnya dan suratnya. Harus kerja sama semua, semuanya harus ambil bagian, semuanya harus menyuarakan pilihannya, pendapatnya. Masing-masing ada lem. Tidak boleh curang ya Bu di HP atau di Alkitab ya. Satu kali saja untuk membantu. Satu kali saja untuk membantu agar tidak terpisah-pisah ya. Tidak dulu, Bapak-bapak. Saling ingatkan, jangan sampai salah. Cocok, sudah yakin? Tidak bimbang lagi, tidak takut tertukar-tukar kata-katanya, silakan dilem. Kalau sudah sangat-sangat yakin. Perjalanan di padang gurun, ya. Bahkan dalam pembacaan kita juga dikatakan di situ masih Allah, gitu ya. Menyatakan dirinya dalam bentuk tiang awan. Itu sangat menggambarkan, kalau berbicara tentang tiang awan dan juga tiang api, itu kan sangat-sangat menggambarkan dijanjikan. Sudah kehidupan enak, pokoknya luar biasa lah. Sudah tidak ada lagi perbudakan, sudah ada tidak ada lagi penindasan yang mereka rasakan. Harusnya mereka hidup. Bangsa yang kalian pimpin ini, bahkan ketika sudah mendapatkan segala sesuatu yang enak, yang nikmat, yang baik-baik saja, dia tetap tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tuhan yang selalu mengingat umatnya. Kaum Bapak yang terkasih, malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan berdasarkan kisah dari Musa dan juga Yosua. Ya, walaupun belum ada Yosuanya di sini, gitu ya. Saat itu dalam konteks akhir, ya, detik-detik akhir kepemimpinan, gitu ya, pelayanan Nabi Musa sebagai pemimpin Israel pada saat itu. Begitu luar biasa, Nabi Musa sudah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, ya. Sepanjang perjalanan di padang gurun, ya. Bahkan dalam pembacaan kita juga dikatakan di situ masih Allah, gitu ya, menyatakan dirinya dalam bentuk tiang awan. Itu sangat menggambarkan, kalau berbicara tentang tiang awan dan juga tiang api, itu kan sangat-sangat menggambarkan
penyertaan gitu ya, penggambaran atau manifestasi penyertaan Allah kepada bangsa Israel di sepanjang perjalanan mereka. Dan saat ini itu juga masih dalam perjanjian itu. Perjanjian apa? Bahwa mereka akan menempati tanah perjanjian itu. Demikian terlebih lagi Tuhan dalam hal ini tidak meninggalkan umatnya. Bahkan ketika Tuhan tahu umatnya akan berpaling daripadanya, menyembah Allah lain, menyembah ilah lain. Dalam hal ini dikatakan berzina. Ini juga menggambarkan bukan hanya berzina secara harfiah, tapi itu tadi berzina adalah simbol bahwa mereka akan berpaling, melakukan apa yang tidak benar di hadapan Allah, hal yang tidak dikehendaki Allah. Bahkan ketika Tuhan tahu dia akan dikhianati dalam kehidupan kita, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita akan sama seperti Allah? Kalau kita berada di posisi Allah kita tahu bahwa kita akan dikhianati, kita tahu kita akan ditinggalkan, kita tahu kita akan pengkhianatan itu banyak hal, bukan hanya dikhianati, misalnya pasangan kita pergi ke tempat lain atau dikhianati, dibohongi. Dikhianati itu juga bisa jadi kayak dia baik di depan kita, ya, lalu di belakang kita puas-puasan, kita curhat, kita memberitahu tentang isi pikiran kita, isi hati kita kepadanya, lalu dia beberkan itu kemana-mana. Itu pengkhianatan. Lalu kemudian ketika kita dikhianati, ketika orang-orang dalam kehidupan kita berpaling daripada kita, malah kita mau tetap setia seperti Tuhan yang setia saat ini. Tuhan yang selalu mengingat umatnya, maka peduli, membangun kita peduli. Sebagai kepala keluarga dan pilar dalam jemaat, kaum bapak yang seringkali diandalkan, dan keluarga, nasihat-nasihat, kebijaksanaan, gitu ya, itu seringkali erat kaitannya dengan pribadi seorang bapak, pribadi seorang ayah. Seringkali memikul banyak tanggung jawab. Ada saat ketika kaum bapak merasa lelah terhadap itu semua, atau kadang merasa lelah tapi menolak untuk merasa lelah. Sering capek begitu, secara fisik mungkin, secara pikiran, tapi diri ini merasa enggak kok, biasa aja, padahal capek gitu. Menolak mengakui diri, ya. Tapi firman hari ini menegaskan Tuhan tahu siapa kita. Bahkan ketika bangsanya akan berkhianat sekali, Tuhan tahu. Apalagi ketika kita mengalami hal yang sama. Tapi itulah manusia sekali tidak setia dalam proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maunya instan, maunya cepat semuanya, maunya kalau sudah dijanjikan misalnya nanti kamu akan misalnya naik jabatan, ya, nanti kamu akan saya kerjakan di bagian ini, yang mana itu kerjaannya lebih enak daripada kerjaan kita yang sekarang. Maunya instan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan kapan ini aku naik jabatan, Tuhan kapan ini aku merasakan keenakan dalam kehidupanku, kapan aku merasakan kenikmatan berkat-berkat-Mu dan lain sebagainya. Ingin cepat. Lalu kemudian ketika doa itu tidak terjawab, ketika harapan kita itu tidak merasa kayak Tuhan tidak dengar, lama sekali ini terjadi, berpaling lagi, tidak lagi setia dalam doa-doa dan harapan. Lalu berpaling, cari jalan-jalan pintas, cari hal-hal yang menyenangkan hati. Dalam hal ini hal-hal duniawi, gitu ya, yang mengenakan hati kita hanya sementara saja, tidak kekal. Jangan lupa mengingat Tuhan di segala sesuatu, bahkan ketika segala sesuatu baik-baik saja, lalu saja, ya, kehidupan baik-baik, keuangan stabil, rumah harmonis, ya, anak-anak sukses. Wah, itu adalah wadah atau ladang kita untuk kita tidak lagi bertekun dalam iman. Sudah kita diperbuai dengan keadaan yang baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan kita mengingatkan kepada kita sekalian, Tuhan saja bisa mengingat kita apapun kondisi kehidupan kita, bahkan ketika kita berpaling daripada sekalipun. Lalu bagaimana dengan kita ketika
ketika kehidupan kita baik-baik saja? Apakah kita mau terus ya, terbuai, terlena dengan kebaikan itu dan baik-baik saja? Siapa aja yang baik-baik saja itu menjadi tebakan buat kita untuk berpaling daripada kebenaran itu tadi, membuat kita melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, atau melalaikan tugas tanggung jawab kita untuk terus berada dalam relasi yang hidup dengan Dia, merupakan kehidupan berdoa, merupakan kehidupan merenungkan firman Tuhan, merupakan kehidupan bersekutu. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kaum bapak sekalian ya, bapak-bapak ini satu persatu hadir di tempat ini, berarti tidak meninggalkan Tuhan, berarti masih ingat tugas tanggung jawab untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi. 3, tridharma panggilan kita sebagai kaum bapak, sebagai gereja tubuh Kristus, saksi, melayani, bersekutu. Nah ya, firman Tuhan saat ini meneguhkan kita sekalian, mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, selalu mengingatkan apapun itu bisa kehidupan kita. Maka ingatlah Dia selalu, bahkan ketika kehidupan kita terasa baik-baik saja. Jangan hanya datang ketika kita lupa, tapi ketika semuanya terpenuhi, naikkan setiap doa dan kawan syukur itu kepada Tuhan. Memberkati kita dan Roh Kudus meneguhkan kita sekali. Amin.